Kembali lagi bersama saya, Doni, di channel Doni PH. Kali ini saya akan membahas mengenai cloud robotik yang berhubungan dengan PBL saya, yaitu Kontes Robot Seni Tari Indonesia, atau bisa disingkat KRSTI. Berikut adalah deskripsi dari PBL KRSTI. Nah, KRSTI ini merupakan kompetisi perancangan dan pembuatan robot humanoid yang disertai dengan unsur-unsur seni dan budaya bangsa Indonesia. Nah, keindahan tarian diukur dari keluasan, keaktifan, serta sinkronasi tarian robot dengan irama musik pengiring. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi nanti cara kerjanya itu bisa dilihat di sini, yaitu ketika musik di play, diputar. Nah, Bluetooth transmitter ini akan mengirimkan musik tersebut. Nah, ini Bluetooth receiver-nya ini terletak pada kedua robot. Nah, di sini tuh kami menggunakan multi Bluetooth transmitter ya. Jadi dia itu bisa langsung connect ke dua receiver. Nah, receiver yang menerima ini kemudian musiknya itu dianalisis. Apakah musiknya sudah play atau belum? Jika sudah play, ini akan memberikan datanya itu, kalau play musiknya itu udah masuk ke OpenCR dan OpenCM. Nah, di OpenCR ini untuk menggerakkan tangannya dan OpenCM ini untuk menggerakkan kakinya. Nah, setelah itu akan menjadi untuk menggerakkan aktuatornya, yaitu menggerakkan servo, yaitu servo tangannya itu XL320 dan servo lengannya ini AX18A dan servo kakinya itu MX28. Sama halnya pada robot 2. Nah, jadi dengan begitu kedua robot bisa dapat bergerak secara sinkronasi. Nah, untuk rule dari tahun ini yaitu robot 1 dan 2 akan mulai, kemudian harus melewati zona A, zona B, dan zona resepan, yaitu di sini robot harus menaiki zona resepannya, kemudian turun dan sampai ke zona tutup. Robot harus menari dari zona A dan harus menginjak zona resepan, kemudian ke zona tutup. Nah, job desk saya di KRSTI ini adalah di bagian elektrikalnya. Jadi saya di sini bertugas untuk mengerjakan apapun yang berkaitan dengan ke elektrikal atau kelistrikan pada robot ini. Nah, di sini saya membuat kabel dan juga membuat PCB. Nah, untuk wiring dari keseluruhan robot ini, saya juga bekerja untuk mewiringnya. Di sini kami juga memakai step down ya. Step down ini untuk penurun tegangan pada servo, karena ke setiap servo itu beda-beda. Yang untuk ke servo tangan ini 7,4 volt, dan ke servo AX itu adalah 11,1 volt. Nah, seperti di gambar ini bisa dilihat wiringnya ini ketika awal-awal di wiring. Nah, targetnya yang telah dicapai, yang pertama adalah wiring robot. Nah, kemudian membuat shield microcontroller atau shield PCB, yaitu adalah PCB untuk OpenCR. Nah, selanjutnya adalah sinkronasi kedua robot. Nah, ini yang telah dicapai oleh saya di bagian elektrikal. Nah, untuk keseluruhan pada robot ini telah dibuat dengan desain terbaru. Kemudian robot telah menggunakan trajektori untuk pergerakannya dan skema analisis musik pada robot. Yang belum dicapai, yang pertama adalah mengatasi kabel yang putus atau goyang akibat pergerakan dari robot. Nah, kelemahannya dari sini tuh yaitu ketika robot sering di running, lama-kelamaan itu kabelnya goyang atau
bisa bilang lepas dari portnya. Nah, ini masih menggunakan metodenya itu yaitu dilem tembak pada portnya. Jadi ini sebenarnya belum efisien. Nah, yang keseluruhan target yang belum dicapai adalah pergerakan kaki pada robot ini belum baik. Nah, robot ini masih mengalami jatuh karena pergerakan kakinya belum baik, dan yang kedua adalah keseimbangan pada robot juga belum dicapai. Nah, kemudian servo terkadang mengalami overload. Nah, ini overloadnya ini pada servo kaki, yaitu karena beban robot yaitu pada saat membuat gerakan kaki itu berlebih sehingga servo mengalami overload. Di sini tuh untuk gerakan-gerakannya itu masih dibuat secara manual, yaitu pada gerakan kaki itu masih menggunakan metode record motion. Jadi masih sangat mengalami banyak miss atau error, masih banyak kekurangannya. Nah, possible solution yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah memperbaiki pemasangan kabel pada robot. Nah, ini untuk mengatasi wiring tadi yang mengapa robot tiba-tiba nge-freeze atau tidak bisa hidup. Nah, itu pada wiringnya diperbaiki, seperti pemasangan kabelnya diperbaiki dan agar tidak tersangkut, karena kan robot ini kan memakai baju kan, baju adat, sehingga nanti kabel itu bisa terganggu dikarenakan baju yang dipasang ke robot. Nah, untuk pergerakan kaki, nah ini possible solution yang akan kami selesaikan, yaitu menggunakan metode inverse kinematik. Nah, untuk pergerakan kaki robot ini. Nah, selanjutnya yaitu memperbaiki gerakan kaki pada robot, dikarenakan yang telah kami selesaikan yaitu gerakan kaki pada robotnya ini masih sangat jauh dari hasil sempurna karena jatuhnya itu masih sering terjadi. Nah, yang terakhir adalah penerapan cloud robotik pada PBL KRSTI. Nah, menurut saya ada dua yang bisa dilakukan. Namun ini untuk kepentingan komersil, karena bisa dibilang kalau sesuai dengan rule yang ada pada lomba, ini tidak bisa dilakukan. Nah, jadi yang pertama itu yaitu penyimpanan data gerakan pada cloud. Nah, itu tuh maksudnya seperti ini. Jadi ketika dibuat gerakan tarian, misalnya tari saman. Nah, gerakan tariannya itu atau motionnya itu disimpan di cloud. Atau tarian daerah lain, misalnya tari kecak atau kancet ledo atau tari jaipong dan semacamnya. Nah, data-data gerakan tersebut bisa disimpan dari cloud. Nah, sehingga nanti pada robot dapat dikendalikan melalui cloud. Jadi misalnya dari PC kita kirim untuk memulai tarian kecak misalnya. Jadi nanti datanya itu, data gerakan robotnya itu dikirim ke robot melalui dari cloud. Jadi tidak perlu, jadi jatuhnya cloudnya ini sebagai penyimpanan data atau drive. Yang kedua adalah komunikasi pada robot master ke robot slave. Nah, jadi misalnya kan di sini saya suruh menari kan.
Nah, terus nanti datanya itu seperti yang di sini. Di sini kan penyimpanan data gerakannya. Di sini saya suruh nari Jaipong misalnya. Nah, data gerakannya dikirim ke robot master. Dari robot master ini, melalui jaringan robot, robot master ini melakukan memberi perintah ke robot slave pada cloud. Nah, ini cloudnya. Jadi kemungkinan bisa robot master ini misalnya melakukan gerakan yang berbeda dengan robot slave. Slave ini melakukan variasi misalnya. Melakukan gerakan variasi yang sinkron antara robot master dan robot slave ini. Kemungkinan itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.